Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita tetap tersenyum ceria, menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Kita akan buka kembali acara ini dengan doa supaya Roh Kudus memimpin kita, sehingga firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama dapat menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh kembali belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Kami tahu firman-Mu akan selalu menjadi penuntun dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah benar tetapi salah. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah benar tetapi salah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan menceritakan suatu kisah yang menarik, di mana kisah ini menceritakan tentang seorang residivis yang melakukan kejahatan, kemudian dia dipenjarakan. Tetapi dia lari dari penjara dan menjadi daftar pencarian orang, masuk daftar DPO, ya. Jadi dicari-cari oleh polisi karena dia lari ke luar negeri menghindari polisi menangkapnya. Setelah bertahun-tahun di luar negeri, kemudian kembali diam-diam ke suatu desa dan dia menikah di sana dan hidup bertahun-tahun di desa itu. Tetapi si polisi yang mengutus detektif kriminal yang menjadi satuan dari kepolisian, di mana detektif ini dengan rajin menelusuri jalur-jalur pelarian dari residivis ini, sehingga ketika dia menemukan jalur pelarian residivis ini, dia akhirnya menemukan bahwa residivis ini diduga tinggal di sebuah desa setelah bertahun-tahun dia lari dari penjara. Kemudian dia mau menelusuri apakah betul residivis itu ada di daerah tersebut. Pergilah detektif ini ke daerah tersebut, dan ketika dia sampai ke daerah tersebut, dia masuk ke sebuah toko obat, dan ketika dia masuk ke sebuah toko obat di daerah itu, dia melihat residivis sedang membeli obat. Sehingga akhirnya si detektif ini menghampiri residivis tersebut dan menepuk pundaknya. Dia katakan, "Engkau ditahan, engkau pasti tahu apa yang engkau sudah perbuat." Lalu si residivis katakan, "Loh, kenapa aku ditahan? Apa salahku? Apa yang aku lakukan? Aku tidak melakukan kejahatan, aku sedang berbelanja membeli obat," kata si residivis. Lalu si detektif katakan, "Engkau pasti tahu apa yang engkau perbuat beberapa tahun yang lalu, bahwa engkau lari dari penjara dan sekarang engkau dicari-cari oleh polisi." Lalu si residivis katakan, "Aku minta supaya kamu datang ke keluargaku. Kamu lihat apa yang terjadi, apa yang sudah aku lakukan selama bertahun-tahun ini." Kemudian dibawalah si detektif itu ke keluarganya. Kemudian si residivis berkata kepada istrinya, "Hai istriku, bukankah aku sudah menjadi suami yang baik, yang menyayangi engkau? Aku tidak pernah berbuat salah kepadamu. Aku mencintai engkau dan memelihara engkau." Kemudian si istri katakan, "Ya suamiku, engkau adalah suami yang terbaik yang pernah Tuhan berikan dalam hidupku. Engkau sudah mencintai aku, engkau menyayangi keluarga, bahkan engkau juga memberi kehidupan bagi keluarga yang sedang engkau bangun ini." Kemudian
si residivis katakan kepada anaknya, "Hai anakku, bukankah aku menjadi ayah yang baik bagi engkau? Aku sudah menyekolahkan engkau, aku membiayai segala studimu, aku membesarkanmu, aku membimbing engkau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna, sehingga engkau bisa dipakai oleh negara untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat." Lalu si anaknya mengatakan, "Iya, ayah, engkau memang ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Engkau tidak pernah menelantarkan anakmu, bahkan engkau menyekolahkan anakmu sampai selesai sekolah perguruan tinggi, dan aku bisa mengabdi kepada negara." Kemudian si residivis katakan kepada si detektif, "Lihat detektif, ini yang sudah aku bangun, ini yang sudah aku lakukan selama ini, bertahun-tahun. Aku sudah menjadi ayah yang baik, aku sudah menjadi suami yang baik. Jadi tidak ada kejahatan apapun yang aku lakukan." Kemudian detektif itu katakan, "Ya benar, memang saat ini engkau benar di hadapan keluargamu, tapi engkau tetap salah di hadapan hukum, karena engkau lari dari penjara ketika engkau melakukan kejahatan. Setiap dosa-dosa yang engkau lakukan, setiap kesalahan yang engkau lakukan, itu ada konsekuensinya. Ya mau tidak mau, engkau harus menanggung konsekuensi akibat dosa-dosa masa lalu yang engkau sudah lakukan. Memang sekarang engkau sudah bertobat. Memang sekarang engkau sudah menjadi ayah yang baik dan suami yang baik. Tapi perbuatan dosamu itu tetap harus engkau tanggung. Jadi konsekuensi dosa itu harus engkau tanggung." Akhirnya si residivis tetap dibawa ke kantor polisi dan dia harus mendekam di penjara, mempertanggungjawabkan perbuatan jahat yang sudah dia lakukan beberapa waktu yang lalu sebelum dia lari ke luar negeri dan menikah dan mempunyai keluarga yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kadang-kadang kita kelihatan benar di hadapan beberapa orang, tetapi di hadapan Allah kita itu salah. Kadang-kadang kita merasa benar di hadapan keluarga seperti yang dilakukan oleh residivis ini, tapi tetap salah di hadapan hukum karena dia melanggar hukum. Firman Tuhan katakan dalam Roma 3 ayat 28, "Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat." Jadi manusia dibenarkan karena iman, bukan karena yang lain. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat lalu dibenarkan. Tidak, kita dibenarkan hanya oleh iman kita. Jadi akhirnya saudara, kalau kita benar di hadapan Allah, maka kita akan benar di hadapan semuanya. Tapi kalau kita benar di hadapan manusia, belum tentu kita benar di hadapan Allah. Yang penting adalah kita betul-betul benar di hadapan Allah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau setiap perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita benar di hadapan Allah dan benar di hadapan manusia. Karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang absolut. Demikian juga Titus 3 ayat 11 mengatakan, "Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri." Jadi orang-orang yang sesat itu dihukum oleh dosanya sendiri. Jadi setiap kali kita melakukan dosa, maka dosanya itu yang akan menghukum diri kita. Setiap kali kita melakukan dosa, kita harus menjalani konsekuensi dari dosa itu. Termasuk juga Raja Daud, saudara. Raja Daud berdosa kepada Tuhan. Dan juga dia sudah bertobat, meminta ampun pada Tuhan. Memang Tuhan sudah ampuni, tapi konsekuensi dosa harus Raja Daud itu jalani. Ya, jadi kita nggak bisa lari dari konsekuensi dosa. Memang dosa kita diampuni, tapi perbuatan dosa itu konsekuensinya harus kita jalani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih biar kami mengusahakan hidup kami itu sungguh-sungguh benar di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia.
bukan hanya benar di hadapan orang yang satu, tetapi salah di hadapan hukum. Bukan saja benar di hadapan keluarga seperti residivis tersebut, tapi salah di hadapan hukum. Biar kami boleh benar di hadapan Allah. Kami tahu Tuhan, kami akan selalu menjaga kehidupan kami supaya kami tidak melakukan perbuatan dosa. Karena bagaimanapun dosa yang kami lakukan, kami harus menjalani konsekuensinya. Meskipun Allah mengampuni dosa kami, tetapi Allah tetap membiarkan kami harus dihukum menjalani konsekuensi dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah memperingatkan kami supaya berhati-hati supaya kami tidak berdosa di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.